waktunya. Oh, nggak apa-apa. Gimana kabarnya Mbak April? Lama nggak ketemu ini. Alhamdulillah. Oke, gimana Mbak April? Ada soal apa nih? Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi mewawancarai Pak Andi terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Oh gitu. Ini dalam program apa Mbak April? Di sini sebagai tugas kami guru penggerak. Oh begitu. Oke. Ya, silakan Mbak April. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejukan moral? Oke, jadi kita identifikasi gampangannya Mbak April ya. Kalau dilema etika itu pilihan dilematis, ya kan, yang sama-sama benarnya, gitu kan. Kalau rujukan moral itu pilihannya antara benar dan salah, begitu aja. Sehingga dari uji publik lantas dari nilai universal itu sangat membantu untuk memilih seperti itu. Gitu. Kira-kira contoh kasus mungkin Bapak yang di sekolah Bapak? Untuk yang dilema etika itu, kalau kasus saya ya, ini sebagai contoh misalnya pemilihan wakil kepala sekolah misalnya, ataupun pemenuhan jam pelajaran. Contoh gini, wakil kepala sekolah itu kan banyak sekali ini kan ya, itu pilihannya benar-benar begitu kan, karena banyak kandidat dan sebagainya, sama-sama baiknya, maka itu masuk dalam kasuistik yang menurut saya dilema etika. Nah kalau rujukan moral itu kan misalnya di sekolah itu ada ini misalnya ya, ada kanan gitu ya, yang ingin memasukkan proposal gitu kan, kadang kala itu kan banyak sekali nih, ada yang memberikan hadiah begitu kan, ada memberikan reward tertentu, nah itu ya, sehingga itu masuk dalam konteks rujukan moral. Nah kalau itu kan tidak diizinkan, jadi kita harus melihatnya sesuai dengan kompetensi dan juga spesifikasi dari rekanan tersebut begitu. Nah kalau misalnya dipaksakan itu nanti dampaknya kurang baik untuk sekolah. Itu contoh untuk yang rujukan moral gitu ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Jadi untuk yang sama-sama benar dimatikan, kita perlu pertimbangan dan juga referensi-referensinya, gitu ya. Di sekolah, kepala sekolah itu kan dibantu ada namanya wakil kepala sekolah, lantas juga ada guru yang ditugaskan sebagai kepala lab, misalnya kepala perpus, ada BK. Nah itu yang kita ambil referensinya dari statementnya tadi, sehingga pada kasuistik dilema etika itu nanti kita pilih yang paling kuat alasannya gitu. Lantas dampaknya lebih, dampak negatif maksudnya ya, itu lebih diminimalisir seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi untuk prosedurnya panjang sebenarnya ya. Kita lihat semuanya itu asalnya dari suatu nilai-nilai kebajikan, nilai kesepakatan, komitmen, gitu kan. Jadi dari nilai kesepakatan, komitmen bersama itu sebagai dasarnya, karena itu adalah hal yang harus dilakukan. Lantas dari situ kita juga banyak referensinya, ada uji publik misalnya kan, uji legalitas, formalitas dan sebagainya seperti lainnya gitu. Sehingga kita bisa memilihnya itu nanti meskipun dia masuk dalam kategori katakanlah dilema etika, maka pilihannya paling tepat. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Betul. Yang sangat efektif itu kalau kita bisa kolaborasi sebenarnya ya. Jadi kita atau saya sebagai pimpinan di sekolah itu tidak otoriter, begitu kan? Tetapi harus demokratis, memberikan kesempatan pada teman-teman wakil kepala sekolah misalnya untuk bisa menyampaikan hal-hal atau referensi berkaitan suatu permasalahan. Itu sangat efektif sekali sehingga kita mengambil keputusannya sangat tepat dan sangat jelas. Jadi harus bekerjasama. Betul, ada kolaborasi, ada kerjasama. Juga guru BK
ya, Iya, Pak? semacam itu, tergantung kasusnya. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan mungkin Bapak, yang terberat mungkin yang untuk pengambilan keputusan itu mungkin yang bagaimana? Tantangan yang paling berat itu sebenarnya misalnya bujukan moral saja gitu kan. Itu misalnya ada sesuatu pesanan, mohon maaf ya, pesanan itu kan banyak kan, yang berpengaruh gitu kan ya, pesanan eksternal gitu kan, itu adalah tantangan tersendiri seperti itu ya. Jadi pesanan itu dalam tanda petik ya, seperti itu. Eksternal itu banyak gitu kan, seperti itu. Kalau mungkin untuk yang pembelajaran Bapak contohnya mungkin tantangan mungkin. Pembelajaran ini gini tantangannya ya, misalnya mohon maaf ya, kadang-kadang guru yang sudah para senior, yang sudah usia gitu kan, itu kadang-kadang menjalankan tugas pembelajarannya kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan. Contohnya untuk membuat modul ajar ini kan masih hanya sebatas memenuhi kewajiban untuk menyusunnya saja, tapi tidak begitu sesuai kebutuhannya. Atau kadang-kadang kalau pada jam pelajaran itu kan banyak yang kosong kadang-kadang begitu kan. Itu tantangannya bagaimana kita akan membantu untuk mengcoaching istilahnya ya, dari personal yang maaf guru-guru senior itu tantangan tersendiri. Dan itu terjadi ya Pak di sekolah ini? Terjadi seperti itu. Mungkin Bu Nelly pernah ya. Pernah tahu maksudnya seperti itu. Bu Ayu mungkin pernah tahu juga. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Untuk kasuistik ya, itu pasti ada jadwal. Ya harus kita semua kasus itu harus diselesaikan. Tergantung nanti permasalahannya. Contohnya jadwal misalnya kasus pada siswa yang merokok atau melanggar ya dalam tanda kutip etika ataupun tidak sesuai dengan komitmen keyakinan sekolah misalnya begitu kan. Di situ kan harus ada penyelesaiannya. Nah makanya dari situ kita jadwal, gitu kan, jadwal. Dari jadwal itu tidak hanya kepala sekolah tapi juga kolaborasi dengan BK dan juga ormasnya. Kalau jadwalnya ini panjang biasanya itu pada kasus-kasus yang relevan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, yang paling mudah membantu saya tentunya adalah staf saya. Sebagai kepala sekolah, BK, gitu kan, tim pengembang sekolah, itu hal yang sangat membantu karena referensi yang mereka berikan itu akan menambah ya kan kecepatan, kevalitan dalam saya mengambil suatu keputusan kalau ini. Kalau untuk komite itu apakah berpengaruh? Komite juga berpengaruh karena suatu pembangunan sekolah ini tidak lepas dari faktor komite. Contohnya yang kemarin itu kita kumpulkan dalam rangka pembangunan kafeteria taman siswa misalnya begitu. Itu mereka yang menyusun sendiri, kita hanya kolaborasi mendesain, membuat rak bersama-sama. Lantas ada kepedulian dari wali murid, wali siswa untuk berkontribusi seperti itu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan itu bagaimana? Jadi pertama dalam hal pengambil kebijakan itu harus direferensikan dari suatu semangat kerjasama, ya kan, win-win solution istilahnya. Lantas dalam setiap pengambilan keputusan maka kita lihat, ya kan, pilihan dari kasuistiknya. Kalau itu menyangkut dilema etika, maka kita harus memilih berdasarkan kekuatan positif yang paling tepat begitu ya. Kalau rujukan moral jelas di situ pilihannya benar dan salah, maka kita harus menghindarkan hal tersebut. Jadi tetap dalam pengambilan keputusan itu memang harus ada kerjasama atau kolaborasi. Betul sekali, Pak. Dari semua pihak yang ada. Iya betul. Sehingga demokratis lah ya. Semua dari suatu kebersamaan. Jadi, terima kasih Bapak atas Oke, monggo Pak Bayer. Sukses selalu ya. Di Guru Penggerak Angkatan 11. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu
mengganggu waktunya Bapak Evan. Apa Iya. hari ini ada waktu? Ada, Nggih. tapi mohon maaf nanti sekitar jam 11-an saya ada rapat guru. Nggih. Saya ingin mewawancarai Bapak Iya. terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dan ekonomi. Iya, monggo. Sebagai tugas saya di program Guru Penggerak Angkatan 11 Bapak. Oh iya, monggo. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang dilema etika itu kan benar lawan benar ya. Sedangkan kalau rujukan moral itu kan lebih mudah ya, benar melawan salah gitu ya. Itu memang sering terjadi di sekolah saya. Ya bukan sering, pernah terjadi, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Pada suatu saat ya, itu ada salah satu siswa ya yang harus mewakili sekolah dalam kegiatan lomba mata pelajaran. Tapi di waktu yang sama tiba-tiba dia juga mempunyai kegiatan atau keperluan keluarga. Nah itu kan sama-sama penting. Nah setelah saya ajak bicara juga saya melibatkan. Jadi cara yang saya lakukan itu adalah mengkomunikasikan tidak hanya dari pihak si anak tapi juga orang tuanya. Saya ajak bicara, saya komunikasikan sehingga dari komunikasi tersebut akhirnya bisa saya dapatkan mana yang sekiranya itu menjadi prioritas yang didahulukan gitu ya. Nah dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya, ternyata orang tuanya itu memaklumi untuk bisa mewakili sekolah dalam kegiatan lomba mata pelajaran. Karena di keperluan keluarga itu ternyata bisa diwakili oleh keberadaan dia tidak harus ada. Jadi seperti itu. Kalau di lingkup guru juga pernah, yaitu ya seperti contoh yang kemarin, yang bersangkutan ini juga ada jam pelajaran, tapi di satu sisi beliau ini juga harus menjadi diminta tolong tetangga untuk menjadi saksi dalam pernikahan tetangganya. Itu kan sama-sama benar gitu ya. Nah, setelah saya ajak komunikasi, itu ternyata memang karena dia itu kan kompetensinya kan memang memiliki kompetensi kan guru agama, sehingga mungkin yang diperlukan hal itu seperti itu. Setelah saya komunikasikan, kemudian saya juga berkoordinasi dengan guru piket, ternyata guru piket bisa menghandle itu. Jadi tidak ada yang tidak ada jalan keluar, insya Allah masih ada. Tetapi apabila kemudian terus mentok nih, deadlock pada sebuah keadaan yang tidak mungkin, itu berarti langkah yang saya lakukan adalah mencari payung hukum. Jadi undang-undang atau keputusan pemerintah atau apapun itu, sehingga itu yang saya jadikan senjata pamungkas saya. Dan alhamdulillah selama ini ibu bapak guru juga menerima gitu ya, menerima apa yang menjadi kesepakatan kita. Jadi kata kuncinya sebetulnya satu, itu kita komunikasikan, kita koordinasikan, baru nanti kita perlu payung hukumnya. Jadi saya kira itu. Sedangkan kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan benar salah, ya itu lebih mudah. Ya, kita komunikasikan, kita jelaskan, ya bahwasanya ini gini itu insya Allah bisa memahami dan mengerti. Saya kira itu. Ya, mungkin kalau tadi dilema etika sudah ada contoh kasusnya gitu Iya. Pak. Kalau yang rujukan moral mungkin yang memang real terjadi itu contohnya mungkin apa? Nah ini, Benar salah itu. iya, alhamdulillah saya diingatkan ini baru saja pulang wali murid kesini, ya itu ada 2 wali murid, ya. Jadi intinya anak ini berselisih, anak-anaknya itu berselisih, ya namanya juga anak ya saling menangi diri gitu ya. Itu saya ajak ngobrol, itu masih ada, barusan saya ada pemanggilan orang tua, buku pembinaan terhadap siswa dan orang tua itu ada.
Jadi setelah saya rapatkan, itu kan awalnya itu kan karena merasa dibully, gitu ya. Nah yang satu tidak merasa membuli, gitu ya. Nah itu memang perlu, makanya kadang pemahaman siswa itu kan tidak sama. Makanya berulang kali saya sampaikan di kegiatan upacara itu definisi bullying itu kayak apa, gitu ya. Karena mereka kadang juga tidak tahu. Contoh, ketika kita dulu kecil diceluk jenenge wong tuane, diceluk dipanggil nama bapaknya, itu kan seperti guyon dan itu seperti biasa lumrah gitu ya. Tapi kan itu kategori bullying kan gitu ya. Itu sekarang sudah mereka pahami dan alhamdulillah bisa lakukan. Itu kan sudah jelas salah dan benar gitu ya. Jadi ya itu tadi dengan cara seperti itu saya panggil, memang harus seperti itu. Kenapa? Karena sekarang itu yang namanya di luar itu kita ngomong A belum tentu di luar A, bisa jadi AB bahkan bisa ABCD. Ada tambahan ya. Makanya dengan upaya yang saya lakukan seperti yang tadi saya lakukan itu adalah langkah yang dengan berkoordinasi juga dengan wali kelas dan juga guru kita. Berarti prosedurnya itu yang dilakukan memang harus salah satunya ada pemanggilan orang tua ya? Iya, pada kasus-kasus tertentu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya cara yang efektif adalah berkomunikasi, yang mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan, ya. Jadi contoh yang saya lakukan itu kalau tidak begitu penting bisa saya tunda, tapi kalau ada sesuatu yang insidental yang penting itu segera saya koordinasi dengan ibu bapakku. Ya, contoh, ini barusan saya juga dapat telepon dari Pak Supriyati, asesor dari Banyuwangi yang akan mengadakan akreditasi. Ya, itu kan penting. Yang penting. Kenapa penting? Ya karena membawa nama lembaga. Ya, baik tidaknya kan juga dilihat salah satu indikatornya kan dari nilai akreditasi, gitu ya. Jadi itu segera saya koordinasikan, ya, untuk segera ditindaklanjuti. Jadi langkah yang paling utama adalah mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dari pihak-pihak yang terkait, gitu ya. Saya kira itu. Kemudian hal-hal yang selama ini merupakan tantangan mungkin Bapak dalam pengambilan keputusan kan nggak selalu mungkin itu berjalan dengan lancar deh yang Bapak ambil keputusan. Nah itu apa ada tantangan yang terberat mungkin? Ya jelas ada, tapi bukan berarti tidak ada penyelesaian, ya. Tantangan atau hambatan yang biasanya muncul itu kan setiap keputusan itu kan pasti pro kontra, nggak mungkin semuanya setuju, walaupun ada yang satu saja nggak setuju ya, dengan segala pertimbangan, dengan segala alasan dan sebagainya, ya. Itu pernah saya lakukan pada saat saya melaksanakan program ngebar itu ngerjakan bareng kita di PMM, awal PMM itu saya ngadakan ngerjakan bareng, gitu ya. Perlu Bu April ketahui, kita usai KBM itu pukul 1.15, sedangkan ibu pak guru harus absen pulang pukul 2. Ya, itu ada rentang waktu 45 menit untuk kita gunakan untuk mengerjakan PMM bersama-sama. Tapi ada yang tidak setuju. Kenapa? Karena dia rumahnya dekat, sehingga jika harus juga pulang, nanti kembali lagi absen. Tapi setelah saya ajak ngobrol, sebetulnya bukan itu permasalahannya. Permasalahannya karena yang bersangkutan itu tidak kurang canggih terhadap penggunaan teknologi. Gaptek ya Pak? Ya tidak gaptek benar lah. Jadi mungkin kurang ada kemauan lah. Nah solusinya apa? Ini kebetulan ada teman saya, ini yang akan mendampingi bukan berarti mengerjakan, tetapi mendampingi, membantu, ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah ada jadwal tertentu Bapak untuk menyelesaikan kasus atau langsung ada kasus langsung dikerjakan atau memang ada jadwal tertentu ya mungkin? Kalau rapat koordinasi itu biasanya kami lakukan 2 minggu sekali. Tetapi kalau ada sebuah peristiwa atau insiden yang insidental, itu memang harus segera kita tangani. Jadi kalau rapat koordinasi itu lebih kepada saya ingin tahu progress report
terhadap kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian absensi siswa, ya. Tetapi ini otomatis terjadwal, ya, otomatis terjadwal. Jadi saya ingin tahu kendala yang dihadapi, kemudian tingkat kehadiran siswa itu secara terjadwal. Tapi kalau misalnya kasus-kasus tertentu juga insidental, seperti yang saya tadi cerita, bullying itu ya Pak. bullying satu, terus yang kedua dapat telepon dari asesor itu. Jadi besok hari Sabtu itu saya kumpulkan teman-teman, walaupun ada dua guru yang melaksanakan MGMP, ya terpaksa saya suruh izin. Jadi secara insidental karena memang ada kebutuhan atau kepentingan yang memang harus segera kita laksanakan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya. Yang membantu. Ya. Jadi yang utama yang bisa membantu saya itu adalah otomatis wakil-wakil kepala sekolah dan juga ibu bapak guru yang lainnya. Jadi yang membantu saya tadi kan sudah bilang, setiap kali ada apa-apa yang berkaitan dengan jalannya atau pelaksanaan atau jalannya sekolah, itu pasti saya berkoordinasi. Jadi yang membantu saya itu adalah sama-sama memiliki dari teman-teman guru. Jadi memang dulu di awal ya, saya kan masuk di sini tuh tahun 2022. Itu saya bilang awalnya ada sedikit keterkejutan mungkin ya. Tapi sedikit demi sedikit saya sampaikan, saya analogikan seperti ini Bu April. Kalau saya analogikan saya sepeda motor, nggak mungkin dong saya langsung personil 4. Pasti 1, 2, 3 sampai top gear. Indikatornya apa? Gigi 1, ini. Sampai top gear-nya apa? Saya top gear-nya sampai pada modul ajar gitu ya. Jadi sudah ada kisi-kisinya dan mereka dapat bocoran tentunya. Jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus siapkan gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi semua warga sekolah itu membantu. Iya. Kalau untuk komite Bapak? Oh iya, tentunya juga dengan komite. Iya. Jadi iya, kebetulan juga Pak Komitenya itu pensiunan kepala sekolah SD, artinya beliau paham betul dengan dunia pendidikan. Terus yang kedua anak beliau alumni sini, sehingga memahami juga tentang karakteristik sekolah ini. Itu membantu dan juga aslinya orang warga lokal, jadi tahu karakteristik warga sekitaran sini. Jadi membantu sekali dan itu efektif yang saya lakukan. Seperti pada kegiatan kan kita kan kemarin sempat ada sedikit goyah tentang istilah wisuda itu tuh. Itu tetap kami lakukan tapi tidak dengan menggunakan kata-kata wisuda. Jadi pelepasan atau pelepasan siswa kelas 9. Itu dipahami oleh orang tua murid ya karena ada intervensi atau kontribusi baik ide maupun ajakan dari komite juga gitu. Jadi seperti itu. Dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, mungkin pembelajaran apa yang Bapak atau yang dijadikan pengalaman yang berharga itu seperti apa dalam pengambilan keputusan? Iya. Jadi bagi saya nilai moral atau nilai moral dari apa yang dari kepemimpinan itu adalah bahwasanya kita harus memahami karakteristik dari fisik dan non fisik. Artinya non fisik itu kadang yang digunakan non fisik itu kan yoninya sekolah gitu ya. Itu tidak lepas dari stigma masyarakat dan sebagainya. Yang fisiknya adalah warga sekolah. Jadi kita harus memahami itu. Kalau itu kita pahami, jadi kadang kita itu idealisme kadang kita harus tanggalkan sebentar demi tujuan yang lebih besar. Gitu ya. Kita memang kalau bicara tentang ideal ya siapa tidak ingin ideal. Tapi kadang ketika dihadapkan pada suatu kenyataan, pada suatu realita, ya kadang kita harus mengulur waktu atau breathing dulu ya, kita take a break dulu, jadi ambil nafas dulu untuk memikirkan cari jalan keluar yang lain gitu ya. Jadi yang bisa saya petik dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya sampaikan tadi,
itu adalah kita harus banyak-banyak mendengar, ya, dari sekitaran kita, dan kita harus banyak-banyak menahan untuk bicara, ya. Jadi kalau boleh saya itu sedikit mengutip apa yang pernah saya sampaikan, kenapa Allah itu menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Ternyata itu ada makna filosofinya. Kita disuruh banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar itu maknanya luas, mendengar masukan, mendengar kritikan yang konstruktif, ya, dan itu yang bisa memperkaya kita dan bisa membuat kita itu lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Saya kira itu. Jadi memang harus tetap mementingkan jadi untuk kepentingan bersama ya Bapak. Iya. Iya. Sangat luar biasa sekali ya Bapak Evan. Mungkin cukup sekian Bapak wawancara atau yang saya ajukan pertanyaan pada Bapak. Terima kasih sebelumnya Bapak. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.